Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan hari ini, malam ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, mau memberitahukan kepada kita bahwa bagi kita ada tanggung jawab memberikan persembahan, atau lebih tepat mengembalikan persembahan kepada Tuhan. Semua itu diatur dengan baik dalam hukum Taurat. Dan pada masa kini kita jangan pernah lupa bahwa kita juga berdasarkan apa yang diatur oleh hukum Taurat yang baik itu, kita lakukan sekarang untuk kepentingan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur bahwa Tuhan punya maksud kalau Engkau memberi kepada kami lahan atau tanah untuk tempat kami bercocok tanam. Tuhan memberikan kepada kami pekerjaan dan usaha. Tuhan beri kepada kami berkat yang lebih. Tuhan punya maksud supaya kami mau berbagi dengan gerejamu, karena gereja adalah tubuhmu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara jemaat, para pemirsa sekalian, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama hari ini, yang kita ambil dari Perjanjian Lama, kitab Imamat. Perjanjian Lama, kitab Imamat, pasal yang ke-27 ayat 22-23. Bila sudah kurang akrab dengan Imamat, ingat Kejadian, Keluaran, Imamat, kitab yang ketiga. Imamat 27 ayat 22 dan 23. Kata firman Tuhan demikian. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya, dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel, dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Amin. Inilah persembahan terhadap semacam pajak lahan. Kalau sekarang kita mengenal apa?
NJOP, nilai jual objek pajak. Jadi dari situ diambil sekian persen untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maksudnya apa, saudara-saudara sekalian? Maksudnya supaya semua orang yang memperoleh berkat lebih itu diberi tanggung jawab terhadap bait Allah. Misalnya tentang persepuluhan. Itu sebenarnya persepuluhan itu jangan sudah tahan. Itu haknya Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya kurang tepat kalau kita mengatakan memberikan persepuluhan. Tetapi yang benar adalah mengembalikan persepuluhan. Karena itu adalah hak Tuhan. Oleh karena itu kalau dia hak Tuhan, jangan disunat-sunat dong. Ada orang menyunat persepuluhan begini. Gajinya 10 juta rupiah. Dan kemudian dia buat perhitungan. Kredit mobil 3 juta. Kredit rumah 3 juta sudah 6 juta. Kemudian kredit ini, itu, dan lain-lain tinggal sisa 1 juta. Maka dia memberikan persepuluhan dari apa? 100.000 rupiah. Sudah mengerti mas saya? Jangan buat seperti itu, saudara sekalian. Jangan dipotong-potong, jangan dipenggal-penggal itu berkat Tuhan. Berikan persepuluhan saudara berapa? 1 juta rupiah. Sekarang saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Karena orang mengatakan, kakek pendeta, bagaimana kami bisa hidup kalau kami tidak kredit? Kapan bisa punya rumah? Yang benar ialah, yang boleh adalah kalau kita mampu membayarnya dengan baik. Apa saya katakan, catat kalau perlu, dengan tidak mengorbankan kebutuhan dasar keluarga kita atau diri kita sendiri. Saya sering kali mendengar kalau ada demo di Batam itu selalu itu demo menuntut kenaikan gaji, itu para pekerja itu berteriak, Pak Wali Kota, enggak tahu ya, kami ini hidup dengan gaji seperti ini. Hanya setengah bulan kami bisa makan. 15 hari makan dengan normal. Sisanya makan mie instan dengan telur. Saya tersenyum aja. Kenapa? Untuk kami waktu saya masih kecil dulu, masih muda dulu, mie instan dengan telur itu adalah mewah. Iya, betul mewah. Pakai nasi juga sih. Jadi maksud saya ialah, kalau kredit sesuatu, ingat kebutuhan dasar kita. Juga termasuk pakaian. Jangan sudah menganggap remeh itu. Sampai kemudian gara-gara kita kredit ini, kredit itu, supaya nampak status sosial yang terangkat, kemudian sampai keluarga kita menjadi kekurangan gizi. Tidak boleh. Itu yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi bila sudah mampu membayar, sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga saudara sekalian, itu Tuhan izinkan bagi kita. Itu artinya kita mampu membayarnya. Dan kembali lagi kepada firman Tuhan ini tadi, kalau kita punya tanah, sudah perhatikan baik-baik kan firman Tuhan ini. Katanya apa? Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, bukan warisan yang dahulu. Artinya Tuhan memberi berkat lebih kepada saudara-saudara sekalian. Kalau Tuhan beri berkat lebih, jangan lupa berikan persembahan kepada Tuhan. Ada orang bilang, tidak mau saya ke gereja Pak Samuel. Saya tidak punya gereja, saudara. Itu gereja punya Tuhan. Gereja namanya JKI. Tidak mau saya ke gereja Pak Samuel. Kenapa? Kata temannya. Masa orang Kristen itu bayar pajak katanya. Pajaknya 10%. Saudara-saudara sekalian, jangan salah paham. Mengertilah firman Tuhan malam hari ini. Saudara bukan memberi kepada Tuhan, tapi saudara mengembalikan kepada Tuhan. Seperti ini, Tuhan sudah beri berkat lebih, lahan lebih.
persembahkan dong kepada Tuhan seperti yang sudah diatur dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Beri kami anugerah untuk mengerti. Kalau kami punya berkat lebih, kami mengembalikan kepada Tuhan, kepada gerejamu, supaya kata firman Tuhan dalam Maleakhi 3:10, ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Ada berkat untuk membuat hamba Tuhan kami di jemaat kami dapat meneruskan pelayanan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.